Om Swastiastu, kembali lagi di channel Buka Box. Nah, kali ini saya mau sekedar memberitahukan kalau kita sekarang udah pindah studio. Sekarang kita udah punya studio baru. Jadi kamar ini atau bekas studio ini harus kami tinggalkan, walaupun sudah banyak kenangan-kenangan beberapa video yang telah kami buat di tempat ini, tapi karena ya kita memerlukan tempat yang lebih luas lagi, jadi terpaksa kita harus pindah. Oke, jadi ya segitu aja lah tempat ini. Dan sekarang saya mau ajak kalian langsung ke tempat saya pindahan. Oke, jadi ikutin terus. Saya akan memberitahu kalian tempat pindahnya. Nah, di sini. Oke, nah, masuk. Oke, ini tempat pindahannya. Oke, gimana? Udah terlihat lebih luas? Ini cuma sekedar sebelahan. Jadi ya hampir terlihat sama seperti kamar kemarin. Jadi dengan setupnya juga udah saya atur. Ini komputer di sini, raknya. Mungkin ada sedikit perubahan sih dari yang kemarin, tapi nggak terlalu signifikan. Nggak apa-apa. Ada sedikit ya alasan lah kenapa saya pindah. Oke, udah. Untuk ininya bisa dilihat di bawahnya. Nah, ini jika kalian bertanya kamar apa ini, kalian bisa lihat. Nah, di sana. Oke. Karena listrik saya itu masih sekitar berapa ya? 4.000 50 kWh. 50 kWh. Jadi sayang untuk dibuang gitu saja. Jadi saya salurkan lah listriknya ke sini supaya saya bisa pakai. Jadinya saya usahakan listrik yang sana saya habiskan dulu, baru saya pakai listrik yang di sini. Oke. Udah, itu aja perpindahan studio dari kami. Sekarang kita kembali ke video. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Dwiki di channel Buka Box. Hai. Nah, kali ini kami akan membuka box dari suatu barang. Apa barangnya? Oke, jangan dilempar karena ada tulisan barang pecah belah. Mana tulisannya? Oh, sini. Fragile, pecah belah. Oke, ini adalah kamera Canon M100 yang baru dibeli oleh kameramen saya karena kita membutuhkan 2 kamera. Oke, ini baru datang 2 hari yang lalu. Sekarang kita coba buka apa isi dari box ini. Check this out. Nah, oke, ini adalah kemasannya. Sekarang saya bakalan buka plastik luarnya. Ini masih belum ada cutter yang bagus ya. Kalau 2000 subscriber kita bakalan beli cutter. Jadi subscribe channel ini. Asik. Nah, ini kenapa kotak so nice ya? Kita kayaknya kena tipu deh ini. Bukan. Ini kenapa kotaknya bisa kotak so nice? Karena kita beli bekas. Jadi kita nggak beli baru. Soalnya ya yang bekas lebih baik ya. Lebih baik untuk budget dari konten ini. Oke, kita coba buka kotak so nice-nya. Apakah ada so nice-nya? Oh, enggak. Oh, ada kotaknya. Nah, ini walaupun bekas tapi kita dikasih tas. Ini tasnya ya, tas kamera biasa kayak gini. Oke, terus nah ini dia kotak kameranya. Kita buang dulu kotak so nice-nya. Nah, ini dia. Kita coba buka. Packagingnya cukup bagus, isi bubble wrap, kan double. Nah, ini dia box kameranya kayak gini. Oke, ini ada tulisan EOS M100. Ini dirilis kalau nggak salah tahun 2018. Ini kamera penerus kamera M10, Canon M10. Oke,
Di sebelah kirinya nggak ada keterangan apa-apa sih, cuma konten digital kayak gini. Nah, baterai charger, baterai pack, neck strap. Ini kalau masih baru mungkin lengkap isinya. Kita coba lihat sekarang isinya yang ini ada apa aja. Oke, ini bagian ini bagian atasnya, ini bagian depannya. Canon E100. Nah, kayak gini untuk kameranya. Simple sih. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, wow. Di atasnya ada apa ini? Ini memory card ya, 16 GB Vigen lah, terserah kalian. Oke, jadi kita dikasih memory card juga 16 GB ya, lumayan. Kita buka. Oke, ini baru ya, wih baru. Terus ini ada, oh ini notanya, oh nah ini kelihatan. Dikasih nota juga. Ini harganya pas dia beli 5.300.000 ini. Tapi kalau kemarin kameramennya beli berapa tuh bro? 35 ya, 3.500.000. Jadi dari harga ini jadi 3.500.000 ya, lumayan lah, 2 tahun bisa turun sampai 2 jutaan ya, bener. Oke, terus ini manual booknya kayak biasa aja. Dia cukup ini sih sama barang, jadi masih bagus lah, masih ada semuanya. Ini kartu garansi sampai kapan ya? 20 September 2019. Oke, udah nggak bisa dipakai. Oh, ini manualnya. Yang tadi mungkin manual yang lainnya. Ini user manual. Oke, nggak usah dibaca lama. Ini memory cardnya yang tadi udah 12 GB. Terus isi dalamnya, di packing semua sama dia. Oke, dalamnya ada bubble wrap. Terus ada apa ya? Charger. Kabel chargernya. Ini kabel chargernya. Mungkin pas baru beli emang kayak gini ya Mas. Ya, oh iya kayak gini. Kurang lebih kayak gini. Terus ada dock charger baterainya. Yang ini mau dia kemas semua, coba dibuka dulu. Oke, ini udah kelihatan sedikit ya, masih bagus lah kayak gini ya, kayak dock charger biasa, charger kamera biasa. Oke, ini juga ada bubble wrap. Terus ini, ini kameranya, ini dia kameranya. Oke. Nah, di dalam plastik masih ada bubble wrap. Jadi udah aman sekali sih seharusnya pas dikirim. Nah, ini dia kameranya. Oke. Bentuknya simple. Kayak gini aja. Ini tombolnya nggak terlalu banyak. Nggak kayak kamera-kamera Canon yang mirrorless biasanya, seperti yang ini dipakai yang ini. Ini berapa tuh? Canon M50. Itu tombolnya lumayan banyak, jadi kalau orang yang baru pertama kali megang kamera pasti bakalan ya bingung lah, sedikit bingung. Kalau ini sih simple aja, ini udah kelihatan pasti buat apa ya, shutternya, buat ngefotonya yang ini. Terus ini pasti buat ngerekam soalnya ada merahnya. Ini mungkin buat mode-modenya. Nah kayak gini. Ini simple sih, seriusan, nggak kayak kamera Canon yang ini. Oke, kita lanjut dulu buka boxnya. Oke, di sini ada bubble wrap lagi, kiri kanan bubble wrap, terus ini juga bubble wrap. Oke, di sana, ini di bawahnya aja, nggak ada lagi. Terus ini baterainya. Nah, ini dia. Oke, kita buka dulu. Nah, ini dari Canon M100. Oke, terus di sini ada talinya, tali buat tasnya.
ini ya kayak kamera tali biasa aja. Terus ini ada buat ngelap kameranya, lensanya. Terus lagi satu ini yang cukup penting, kayaknya ini lensanya ya. Oh iya, kan kayaknya lagi emang lensanya ini dia. Oke, coba kita buka dulu. Oke, nah ini dia lensanya. Ini lensa kit, jadi lensa bawaan ya. Ini lensa bawaan dari kameranya. Kayak gini. Nah, masih mulus. Oke, bisa kalian lihat Canon zoom lens EF M 15 sampai 45 mm. Oke, ini. Nah, kita coba balik ke kameranya. Ini kita singkirin dulu. Ini juga kita singkirin dulu. Oke, ini dia kameranya. Nah, bentuknya sih compact, kecil ya, jadi simple lah, jadi gampang dibawa kemana-mana, nggak terlalu ribet juga pasti karena bentuknya juga nggak terlalu gede kayak gini. Dan juga untuk sensornya ini, kamera ini udah 24 megapiksel. Dan yang paling menarik itu adalah untuk autofocusnya, kamera ini udah 2 piksel. Jadi intinya kamera ini bisa cepat buat nangkep autofocusnya. Sebagai gambaran aja, kamera yang ini, nah yang kita pakai sekarang ini itu juga pakai 2 megapiksel, yaitu kamera Canon M50. Yang untuk harganya sih jauh dari yang ini, tapi yang ini udah bisa 2 megapiksel. Oke, cukup keren. Dan juga untuk ISO-nya maksimal kamera ini itu 25.600 dan juga udah full touchscreen. Jadi ini udah touchscreen. Mungkin saya bisa hidupin aja dulu. Untuk on off-nya, kebetulan ini belum dipasang baterai, jadi saya bakalan pasang dulu baterainya. Yang tadi mudah-mudahan baterainya itu isi. Oke, kita pasang dulu. Kayak biasanya aja sih di bagian ini ya. Oke. Nah, kita coba hidupin. On off-nya di bagian mana? Oke, nah ini dia kamera yang udah nyala. Ternyata on off-nya di bagian ini. Saya baru nggak kalau ini tulisannya on off. Nah ini yang kecil ini tulisannya on off. Oke, ini dia bentuknya kalau udah dipasang kamera aslinya. Jadi kayak gini, ini udah lensa kit, udah lensa bawaan kameranya. Kayak gini bentuknya. Jadi buat buat moto itu nggak terlalu ribet. Kalian jadi gampang gitu. Pas juga di tangan juga. Kalau kalian punya tangan yang lebih kecil juga ini enak-enak aja sih, nggak terlalu gede, jadinya kalian nggak terlalu berat buat megangnya, nggak bikin pegal juga. Lalu juga kamera ini dilengkapi dengan WiFi, NFC dan juga Bluetooth. Jadi untuk controllernya dan juga untuk pemindahan datanya itu bakalan lebih gampang lah, karena udah disupport yang tadi WiFi, NFC juga Bluetooth. Seperti contohnya yang ini kita juga pakai. Nah kayak gini, ini udah udah pakai apa namanya aplikasinya? Oh iya, Canon Camera Connect. Jadinya dari layar di kameranya bisa kelihatan sama persis dengan yang di HP karena udah di-connect melalui aplikasinya itu tadi. Nah, dengan fitur WiFi, NFC dan juga Bluetooth, kamera ini hampir sama dengan kamera yang ini. Jadinya bisa juga melakukan yang kayak ini, yang persis kayak ini. Jadi lebih membantu lah buat kalian untuk merekam video atau membuat konten seperti sekarang. Oke. Nah, karena pengetahuan saya seputar kamera nggak terlalu saya bukan orang kamera banget, jadi untuk detailnya detailnya itu saya mungkin tidak terlalu bisa menjelaskan karena ya seperti saya bilang tadi, saya tidak terlalu mengerti tentang kamera kayak gitu lah. Pada spesifiknya kayak gitu saya nggak terlalu ngerti, jadi saya cuma ngasih tahu dari sudut pandang umum aja kayak gitu. Nah, untuk hasil dari kamera ini, foto dan juga videonya akan saya tampilin di sini. Oke.
Oke, itu tadi sedikit unboxing dan juga hasil-hasil dari kamera Canon M100 ini. Untuk hasil dan juga hasil video dan juga foto itu bisa kalian nilai sendiri apakah bagus atau tidak. Tapi untuk saya pribadi, kamera ini sih sudah cukup lumayan lah. Walaupun hasil-hasilnya mungkin tidak sebagus kamera yang dipakai sekarang, itu kamera Canon M50, tapi dengan harga 5 jutaan, 5.300.000 tadi barunya, sekarang mungkin udah turun, dan juga ya itu tadi harga segitu udah dapat banyak fitur lah, dan juga kualitasnya juga lumayan. Fiturnya tadi juga ini udah 2 pixel, jadi untuk autofocusnya itu udah lumayan cepat. Dan itu adalah fitur yang lumayan lumayan penting lah, apalagi jika kalian content creator, soalnya fokus yang lebih cepat itu akan membuat video itu lebih enak lah dilihat, nggak ngeblur kayak gitu. Dan juga kembali untuk bentuknya sih, kamera ini karena kameranya kecil dan juga simple bentuknya, nggak ada benjolan kiri kanan. Jadi kamera ini sih pas banget buat kalian, apalagi kalau kalian cuma fotografer atau videografer casual. Pakai kamera ini tuh cukup pas, apalagi untuk pemula ya. Soalnya kamera ini seperti saya bilang tadi, tombolnya nggak terlalu banyak, jadi lebih mudah dipelajari lah. Dan juga udah touchscreen, jadi kalian lebih gampang untuk user interface-nya. Kalian bisa tinggal pencet-pencet kayak smartphone biasa lah. Dan juga ini kan udah bisa dilipat ke atas. Nah, jadinya kalau kalian itu vlogger, cocok lah pakai kamera ini. Tapi kekurangannya sih cuma kamera ini tuh nggak ada perekam suaranya ya, nggak salah. Perekam suaranya, jadi untuk kalian yang ngevideoin, kalian tuh harus pakai kayak audio tambahan lah. Mungkin kalian bisa pakai HP kalian untuk rekam suaranya. Jadi nggak bisa langsung di kameranya, karena ini juga nggak ada jack audio untuk masukin mikrofonnya. Jadi kalian harus ngebuat audio dan video itu terpisah. Nanti kalian mungkin bisa gabung di videonya. Itu aja sih. Tapi untuk keseluruhan sih kamera ini masih oke. Sebenarnya kalian ya kayak saya bilang tadi, vlogger atau juga kalian fotografer biasa, casual aja sih, nggak terlalu buat yang profesional banget. Kamera ini ya cukup bagus dan cukup pas untuk memenuhi semua kebutuhan atau kebutuhan sehari-hari kalian dalam foto ataupun video. Oke, itu tadi unboxing dan juga penjelasan singkat tentang kamera Canon M100 ini. Mungkin jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis nanti di kolom komentar. Dan saya juga mau disclaimer, mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya kenapa kami berani membeli barang bekas. Nah, bukan tanpa alasan, kami punya alasannya yang cukup masuk akal. Mungkin di next video kami akan membuat video khusus tentang itu, apakah barang bekas itu worth it dibeli atau enggak. Oke, seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan seputar dengan kamera ini yang baru kami unboxing, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika dari kalian juga yang ingin membeli barang tapi masih ragu, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kami berkesempatan untuk beli, kami pasti akan beli dan kita bisa buka box barang-barang di sini. Oke, jangan lupa jika kalian suka video ini, klik tombol thumbs up, dan jika nggak suka, klik tombol thumbs down. Sukses semua!